Hai Sobat Wonder Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film action tahun 2019 yang bercerita tentang putri seorang miliarder yang nyawanya terancam karena ingin mengungkap sindikat kejahatan. Maka untuk melindungi diri, dia menyewa sekelompok pembunuh bayaran yang diperankan oleh Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Hugh Chan, yang akan melawan sekelompok pembunuh bayaran lainnya yang diperankan oleh Scott Adkins, Michael Jai White, dan Michael Bisping. Film yang disutradarai oleh J.C.V. Johnson ini dirilis 19 Maret 2019 dan diganjar dengan rating 5,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobet, dan ini dia alur cerita film Triple Threat. Opening movie, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Tian Xiaoxian yang berkunjung di sebuah kota bernama Mahajaya. Tian merupakan anak konglomerat Cina yang menerima warisan keluarga, dan dia berencana mendonasikan kekayaannya untuk membasmi sindikat kriminal yang terus meningkat di kota itu. Diketahui saat ini di Mahajaya kejahatan terhadap komunitas Cina lokal terus meningkat. Untuk itu kedutaan Cina bekerja sama dengan pemerintah lokal mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan kriminal tersebut. Di Bandara Mahajaya, Tian dijemput oleh kepala keamanan kedutaan Cina yang diperintahkan oleh duta besar untuk menjaga Tian selama berada di Mahajaya. Sini kemudian berpindah di suatu tempat di pedalaman hutan Mahajaya. Kita berkenalan dengan mantan pasukan khusus Thailand bernama Payu dan mantan pasukan khusus Cina Long Fei. Mereka berdua terlihat bersama dengan kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Deverox. Tujuan mereka berada di sana untuk menyerang kamp kelompok MI6 dan membebaskan para tahanan yang ditawan oleh kelompok tersebut. Bersenjata lengkap dengan pengalaman tempur sebagai mantan pasukan khusus, mereka pun beraksi. What are you doing? Good morning. Bushba. So, you must be the big boss. Think twice before you continue. Kinda tall to be a Burmese. I'm Indonesian. Mereka kemudian membawa bos MI6 ke tempat di mana mereka menyekap para tahanan. Di sana tim Deverox hanya membebaskan satu orang tahanan yang diketahui merupakan rekan mereka bernama Collins. Collins yang sangat dendam dengan bos MI6 kemudian membunuhnya.
be begging on your knees tonight. Make a shower. You stink. Mereka kemudian membakar habis tempat itu dan semua orang di dalamnya untuk menghilangkan barang bukti. Lalu mereka beranjak pergi dari sana. Namun tak disangka Jaka selamat dari insiden penyerangan itu. Dengan penuh luka, dia kemudian mengumpulkan jenazah rekannya termasuk jenazah istrinya untuk dia kuburkan dengan layak. Maafin aku. Sini kemudian berlanjut di kota Mahajaya. Di salah satu gedung kantor terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Xiu Feng. Dia diberitahu jika Collins telah dibebaskan. Lalu dia kemudian meminta untuk menyewa Collins dan timnya. Di malam hari di tempat terpisah, Jaka menyewa orang mencari tahu keberadaan Payu dan Long Fei untuk balas dendam. Payu dan Long Fei diketahui berada di arena tinju bebas. Mereka menjadi petarung mencari penghasilan untuk bertahan hidup. Jaka kemudian memasuki tempat itu, dan dari kursi penonton dengan penuh dendam dan amarah dia menyaksikan Payu bertarung. Setelah Payu mengalahkan lawannya, Jaka membayar penjaga di sana untuk ikut bertarung. Memasuki arena tinju, dia berhadapan dengan Long Fei. Karena dendam tanpa bacot, dia langsung menyerang Long Fei lebih dulu. You killed my wife. I will kill you for this. Long Fei akhirnya mengalahkan Jaka. Payu yang mengenali Jaka kemudian membawanya pergi ke rumah mereka. He's lost a lot of blood. He needs food. Setelah tersadar, Jaka diberi makan dan lalu mereka menjelaskan kepada Jaka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat penyerbuan di campnya. Payu dan Long Fei yang ikut dalam operasi penyerbuan itu karena disewa oleh The Frogs sebagai navigator penunjuk jalan. Operasi itu awalnya mereka diberitahu sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan warga sipil yang disekap oleh teroris. Namun ternyata mereka dibohongi. Misi itu sebenarnya hanya untuk membebaskan Collins yang diketahui sebagai pimpinan teroris. Dan sebelum camp itu diledakkan, mereka berdua diserang dan dibuang bergabung bersama para tahanan dan ditinggalkan begitu saja. Namun mereka berhasil keluar dan menyelamatkan para tahanan meloloskan diri sebelum ledakan terjadi.
We were double crossed and left for dead. What were you doing at the camp? We are after the same man. Myman and I were paid to guard the place. It was just a job. We are soldiers for hire. Saat ini mereka bertiga memburu orang yang sama untuk balas dendam. Lalu mereka pun bersulang meneguk minuman sebagai tanda kerjasama mereka. Namun tampaknya Jaka memiliki rencana sendiri. Keesokan paginya, Payu dan Longfei yang terbangun dari mabuknya mengetahui Jaka telah meninggalkan mereka. Jaka ternyata menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menangkap mereka berdua, dengan dugaan terlibat perjudian dalam arena tinju. Lalu setelah itu Jaka menghubungi perantara Collins dan memintanya untuk memberitahu Collins jika Payu dan Longfei selamat dari ledakan. Tell him the two trackers from the jungle raid are in custody at Central Police Station. I suggest you take care of this immediately. The two guys you used in the jungle are down at Central Police Station. Understood. Di tempat terpisah, Tian yang dikawal oleh pihak keamanan kedutaan Cina menghadiri acara wawancara di salah satu stasiun televisi yang akan membahas tentang rencana untuk melawan para sindikat. Di kantornya, Xiu Feng yang mengetahui rencana Tian menyewa Collins dan timnya untuk membunuh Tian, karena Tian dianggap menjadi penghalang kegiatan kriminalnya. Seusai wawancara, Tian yang beranjak pergi meninggalkan tempat itu diserang oleh Collins dan timnya. Several, move to the market. Dino, you're with me now. Can you please help me? Please. Tian berhasil melarikan diri dan beranjak pergi menuju ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Collins dan timnya yang gagal membunuh Tian kemudian beralih kepada misi selanjutnya, yakni mendatangi kantor kepolisian untuk menangkap dan membunuh Payu dan Longfei yang menjadi ancaman karena mengetahui identitas mereka. Di kantor polisi, Tian yang tiba di sana segera meminta pertolongan, namun mereka terkendala dengan bahasa. Petugas polisi tidak mengerti bahasa Cina maupun bahasa Inggris. Lalu petugas polisi memanggil Longfei dari tahanan untuk membantu mereka sebagai penerjemah. Sementara Payu sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian di ruangan terpisah. Collins dan timnya pun tiba di kantor polisi, bergerak maju dan langsung beraksi menghabisi siapapun yang menghalangi. I need you upstairs with me. I'm on my way, Collins. Get out of here! You set this up.
I did it to flush them out. You should go. Big man, clean to the south side alleyway. Mereka bertiga berhasil selamat dari penyerangan di kantor polisi dan terus berlari menyelamatkan diri, namun mereka terus dikejar oleh Collins dan timnya. Di tempat terpisah di kantor kedutaan, Duta Besar Cina diberitahu bahwa Tian dan tim keamanan kedutaan telah diserang, dan kini Tian telah menghilang. Collins yang kehilangan jejak mereka kemudian dihubungi oleh Xiu Feng, yang mempertanyakan kegagalan mereka membunuh Tian. Lalu tiba-tiba seorang polisi datang untuk menangkapnya, namun Jaka datang menolongnya dan melumpuhkan polisi itu. We should talk. I'm a little busy right now, mate. What do you want? Looking at your situation, I'd say you need some help. I'm not looking for an apprentice right now, thank you very much. If we work together, we can both get what we want. I know my way around the city, and I know the same people they do and how they work. I could work with you. Maybe I could use a little bit of local assistance. Di tempat terpisah, mereka bertiga yang berhasil meloloskan diri kemudian mencuri kendaraan polisi dan pergi menuju ke kedutaan Cina untuk mengamankan diri. Collins dan timnya yang bersama dengan Jaka hanya diberi waktu oleh Xiu Feng selama 48 jam untuk menangkap dan membunuh Tian. Dan jika mereka gagal, maka Xiu Feng membatalkan kontrak sewa mereka. Going after Long Fei and Payu, you need my help. Bahwa untuk mendapatkan Payu, Long Fei dan Tian, mereka harus pergi ke kedutaan Cina, karena hanya di sana satu-satunya tempat tujuan mereka untuk berlindung. Dan benar saja, Joy yang berada di sana melihat Long Fei dari kejauhan dan melaporkannya kepada Collins. Long Fei yang melihat Joy mendatangi mereka meminta Tian untuk segera menancap gas dan melarikan diri. Namun Collins dan Joy menembaki mereka dan terus mengejar. What are you doing? My fight is with Collins, not you. Just keep moving. Tidak lama kemudian, Collins dan timnya juga berada di sana. Namun Jaka membohongi mereka bahwa dia kehilangan jejak Payu, Long Fei, dan Tian. Namun Deverox mencurigainya bahwa Jaka merencanakan sesuatu, namun Jaka mengelaknya.
Mereka bertiga yang terus berupaya meloloskan diri dari kejaran Collins kemudian menyelinap masuk dan bersembunyi di sebuah rumah makan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah pemilik rumah makan pergi, mereka lalu keluar dari persembunyiannya dan beristirahat mengamankan diri menunggu sampai besok hari untuk pergi ke kedutaan Cina. Jack yang bersama dengan tim Collins kembali mengingat saat kematian istrinya. Dia berjanji di depan jenazah istrinya akan membalas dendam, membunuh mereka satu persatu. Going to the embassy is a mistake. I'm the one they're looking for. She's right. I don't think so. Use me as bait. I have an idea. Mereka lalu membuat skenario dengan menghubungi Collins. Well, hello, mate. How's it going? I have something you want. You want her? I get $100,000. Dawn at the old Polo Club. You get what you want. Yeah, all right. Got yourself a deal. $100,000, eh? Don't be late. I've got a deadline to meet. You find me as many shooters as you can wrangle. Don't tell me you trust that little bastard. No, I don't trust him. So I say we use all the cash we got left. But I do trust that they'll be there whether they're setting us up or not. Keesokan paginya mereka bertiga pergi mengunjungi rekan lama Payu yang diketahui di masa lalu berhutang budi kepadanya. Payu mendatanginya untuk meminta diberikan beberapa senjata untuk mereka gunakan menghadapi Collins dan timnya. Di tempat pertemuan mereka, Collins dan timnya lebih dulu berada di sana, bersama dengan Jaka dan pasukan bayaran lainnya yang mereka sewa untuk mengepung tempat itu. Lalu tidak lama kemudian mereka bertiga pun tiba di sana. Payu bergerak masuk lebih dulu melalui pintu belakang, sementara Long Fei dan Tian bergerak masuk melalui pintu utama untuk menemui Collins. Lewat belakang, Payu melumpuhkan satu persatu musuhnya. Jaka lalu menyerahkan koper yang berisi uang tebusan. Lalu Collins meminta Long Fei menyerahkan Tian kepadanya sesuai kesepakatan mereka. Payu terus bergerak maju dan membunuh para tentara bayaran sewaan Collins. Send her over. Don't worry. Promise I'll make it quick. Lalu Payu datang langsung menyerang mereka sehingga aksi pertempuran pun terjadi. This is personal. The Indonesians you killed were my people. Come on, you got Boston!
Berhasil membunuh Deveraux, Jaka lalu menghubungi duta besar Cina, memberitahu lokasi keberadaan mereka dan meminta bantuan. Collins terus menyerang Payu dengan menggunakan senjata api. Dan saat dia kehabisan amunisi, dia menyerang Payu dengan tangan kosong, sehingga mereka pun bertarung duel jarak dekat. Jaka dan Payu berhasil dikalahkan oleh Collins. Tian yang mencoba menolong Jaka ditemui oleh Collins yang kemudian menembaknya, namun gagal karena dihadang oleh Long Fei. Dia lagi-lagi kehabisan amunisi. Lalu Payu mendatanginya dan kembali mengajaknya bertarung duel 1 lawan 1. Lalu Joy tiba-tiba muncul mencoba untuk menembak Payu, namun Tian berhasil membunuhnya. Thank you. Keesokan paginya, tim kepolisian bersama dengan pihak kedutaan Cina datang dan menolong mereka. Di tempat terpisah, Xiu Feng yang berada di kediamannya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai, guys. Demikian episode movie recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya.